Yang mulia para kepala negara dan pemerintahan, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian. Hari ini, saya berdiri di hadapan forum yang terhormat ini bukan sekedar untuk membahas tantangan lingkungan hidup. Saya berdiri di sini untuk membahas sebuah ancaman yang semakin nyata terhadap keamanan global. Selama bertahun-tahun, perubahan iklim yang sering dipandang sebagai isu lingkungan semata. Namun, kenyataan yang kita saksikan hari ini menunjukkan hal yang berbeda. Kenaikan suhu global telah memperparah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrim. Produksi pangan menjadi semakin rentan, persaingan atas sumber daya alam dan air bersih meningkat, jutaan masyarakat menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal mereka. Ketika sumber penghidupan hilang, ketegangan sosial meningkat. Ketika masyarakat dipaksa berpindah akibat dampak iklim, stabilitas nasional maupun regional ikut terancam. Oleh karena itu, kegagalan dalam mitigasi emisi karbon bukan lagi sekedar persoalan lingkungan. Ia telah berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan manusia, ketahanan ekonomi, dan stabilitas global. Yang mulia para delegasi, Indonesia memahami dengan baik urgensi sekaligus kompleksitas tantangan ini. Negara kami menempati posisi yang unik dalam isu ini. Di satu sisi, Indonesia merupakan pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Hutan-hutan ini tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional. Hutan tropis Indonesia menyerap miliaran ton karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur siklus air, serta berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas iklim dunia. Dalam banyak hal, hutan-hutan tersebut berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan alami dunia terhadap krisis iklim. Namun di sisi lain, Indonesia juga termasuk dalam jajaran negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Fakta ini tidak kami sangkal. Kami mengakui tanggung jawab kami. Kami memahami peran yang harus kami jalankan, dan kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi. Namun, tanggung jawab harus berjalan beriringan dengan keadilan, karena upaya penanganan perubahan iklim tidak akan berhasil apabila mengabaikan realitas pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang. Hadirin yang saya hormati, negara-negara berkembang seringkali dihadapkan pada tuntutan untuk menurunkan emisi secara cepat, sambil tetap mengisi pertumbuhan ekonomi, mengejar ketertinggalan, memberantas kemiskinan, serta menyediakan energi. Tujuan-tujuan tersebut bukanlah hal yang saling bertentangan, namun untuk mencapainya diperlukan sumber daya yang memadai. Indonesia ingin menunjukkan komitmennya melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya, kami berkomitmen bekerja sama dengan Green Climate Fund melalui skema Result Based Payment. Skema ini didasarkan pada prinsip sederhana namun sangat penting. Negara yang berhasil mengurangi emisi dan melindungi ekosistem strategis dunia harus memperoleh dukungan yang sepadan atas kontribusi yang mereka berikan. Ketika Indonesia melindungi hutannya, manfaat tidak hanya dirasakan oleh rakyat Indonesia, seluruh dunia ikut merasakan manfaatnya. Ketika karbon tetap tersimpan di dalam hutan dan tidak terlepas ke atmosfer, maka seluruh umat manusia memperoleh keuntungan. Karena itu, aksi iklim harus bergerak melampaui sekedar komitmen politik menuju mekanisme yang benar-benar menghargai hasil yang nyata dan terukur. Dunia tidak dapat mengharapkan negara berkembang memikul tanggung jawab lingkungan global sendirian, sementara dukungan yang diberikan masih jauh dari memadai. Yang mulia para delegasi, izinkan saya berbicara secara terbuka mengenai isu lain yang tidak kalah penting, yaitu transisi energi global. Indonesia mendengar berbagai seruan untuk mempercepat pengurangan penggunaan batu bara dan beralih menuju energi yang lebih bersih. Kami memahami urgensi tersebut. Bahkan secara teknis, Indonesia memiliki kemampuan untuk mempercepat penutupan sejumlah pembangkit dan tambang batu bara. Namun, setiap kebijakan memiliki konsekuensi. Penutupan yang terlalu cepat dan tidak terkelola dengan baik berpotensi mempengaruhi lapangan pekerjaan, daya saing industri, akses energi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Realitas yang harus kita akui adalah bahwa ambisi iklim tidak dapat dipisahkan dari realitas ekonomi. Karena itu, apabila komunitas internasional menginginkan percepatan transisi energi, maka dukungan nyata harus menyertai harapan tersebut.
melalui kemitraan yang nyata, melalui transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pendanaan berbentuk hibah yang memungkinkan terciptanya transisi energi yang adil. Tanpa dukungan tersebut, proses transisi akan berjalan lebih lambat. Bukan karena kurangnya komitmen, melainkan karena pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab iklim harus dibagi bersama. Demikian pula biaya untuk mencapainya. Para delegasi yang terhormat, Indonesia juga meyakini bahwa kerjasama antar negara pemilik hutan tropis merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola iklim global. Atas dasar keyakinan tersebut, Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Bersama-sama, ketiga negara ini mengelola sebagian besar hutan tropis yang masih tersisa di dunia. Bersama-sama pula, kita memegang peranan penting dalam menentukan masa depan iklim global. Melalui kerjasama ini, kami ingin menyampaikan satu pesan yang jelas. Hutan tropis bukan sekedar aset nasional. Hutan tropis adalah aset global. Namun, beban untuk melindunginya tidak boleh hanya ditanggung oleh negara-negara yang menjadi penjaganya. Komunitas internasional harus menyadari bahwa menjaga hutan tropis merupakan salah satu investasi paling efektif dan paling efisien dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Aliansi negara-negara hutan tropis bukanlah upaya untuk menciptakan blok baru yang memecah belah dunia. Sebaliknya, aliansi ini bertujuan memperkuat kerjasama, berbagi pengetahuan, serta memperjuangkan kebijakan iklim yang lebih adil bagi semua pihak. Yang mulia para delegasi, pertanyaan terbesar pada zaman kita bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata. Ilmu pengetahuan telah menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah respon kolektif kita cukup untuk menghadapi tantangan ini? Apakah kita akan terus berdebat sementara emisi terus meningkat? Apakah kita akan terus bernegosiasi sementara hutan-hutan terus berkurang? Apakah kita akan terus mengeluarkan deklarasi sementara masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak iklim yang semakin parah? Ataukah kita akan menyelaraskan ambisi kita dengan besarnya tantangan yang ada di hadapan kita? Oleh karena itu, Indonesia mengajak komunitas internasional untuk berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, mengakui perubahan iklim sebagai isu keamanan global yang membutuhkan respon setara dengan besarnya ancaman yang ditimbulkannya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa tanggung jawab iklim berjalan seiring dengan keadaan iklim, khususnya bagi negara-negara berkembang yang melindungi ekosistem penting dunia. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengubah kemitraan iklim dari sekadar komitmen politik menjadi aksi nyata melalui pendanaan, transfer teknologi, dan kerjasama yang setara. Hadirin sekalian, atmosfer tidak membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Emisi karbon juga tidak mengenal batas negara. Dan bencana iklim tidak pernah meminta paspor sebelum menghantam suatu wilayah. Masa depan kita saling terhubung. Tanggung jawab kita saling terkait. Dan keberhasilan kita bukan ditentukan oleh apa yang mampu dicapai satu negara sendirian, melainkan oleh apa yang mampu dicapai umat manusia secara bersama-sama. Dan Indonesia akan terus menjadi bagian dari upaya kolektif tersebut. Karena generasi mendatang berhak mewarisi dunia, di mana kemakmuran ekonomi dan keberlanjutan lingkungan tidak saling bertentangan, melainkan saling menguatkan. Mari bertindak dengan urgensi. Mari bertindak dengan keadilan. Dan yang paling penting adalah mari bertindak bersama. Terima kasih. Dari tahun ke tahun, Indonesia selalu berupaya untuk menjaga dan mengatasi isu lingkungan ini. Jika dunia gagal menekan emisi, kenaikan suhu global semakin tinggi, cuaca ekstrim lebih sering terjadi, ketahanan pangan dan keamanan energi terganggu, negara berkembang menanggung dampak terbesar. Jika kerjasama global berhasil, pertumbuhan ekonomi hijau meningkat, lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, kualitas hidup masyarakat membaik, target iklim global lebih realistis tercapai.